Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firmansyah, NIM 192010200388. Di sini saya akan mempresentasikan tentang heteroskedastisitas. Pengertian heteroskedastisitas adalah kebalikan dari homoskedastisitas, yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada mode regresi. Sebaliknya, pengertian homoskedastisitas adalah keadaan di mana adanya kesamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Heteroskedastisitas terjadi apabila varian dari setiap kesalahan mengganggu tidak bersifat konstan. Dampak yang akan ditimbulkan adalah asumsi yang terjadi masih tetap tidak terbias, tetapi tidak lagi efisien. Pendeteksian heteroskedastisitas. Manurung et al. 2005 menjelaskan bahwa ada dua cara untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, yaitu metode informal dan metode formal. Metode informal biasanya dilakukan dengan melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel independen ZPRID dengan residualnya resid. Variabel dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik penyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Metode formal untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas antara lain dengan Park test, Glaser test, Spearman rank correlation test, Goldfield-Quine test, Preuss-Pagan-Gottfried test, Weight General Heteroskedasticity test, dan Quenker-Bassett test. Konsekuensi heteroskedasitas. Ingat bahwa jika semua asumsi model regresi linear klasik dipenuhi, penaksir OLS adalah blue, yaitu penaksir yang dihasilkan memiliki varian yang minimum atau efisien. Jika kita tetap memiliki semua asumsi kecuali homoskedastisitas, dapat ditunjukkan bahwa penaksir OLS yang dihasilkan tetap tidak bias dan konsisten, tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar asimptotik. Dengan perkataan lain, dalam penyempauan berulang penaksir OLS secara rata-rata sama dengan nilai populasi sebenarnya (sifat tidak bias), dan dengan meningkatnya ukuran sampel sampai tak terhingga, penaksir OLS mengarah pada nilai sebenarnya (sifat konsisten). Tetapi variansinya tidak lagi minimum, bahkan jika besarnya sampel meningkat secara tak terbatas (sifat efisien asimptotik). Cara mengatasi heteroskedastisitas. Pada prinsipnya ada 3 cara, yaitu antara lain 1. Dengan cara transformasi data, 2. Dengan cara weighted least square (WLS) atau regresi linear dengan menggunakan pembobot, 3. Dengan cara membiarkannya, namun menggunakan koefisien estimasi yang robust atau kebal terhadap pelanggaran heteroskedastisitas, yaitu koefisiensi estimasi Huber-White. Contoh kasus. Akan dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh biaya produksi, distribusi, dan promosi terhadap tingkat penjualan. Dengan ini, sebelumnya akan dilakukan uji asumsi klasik heteroskedastisitas dengan metode uji Glaser data sebagai berikut. Bisa dilihat dari datanya. Lanjut, yaitu langkah-langkah analisis pada SPSS sebagai berikut. Inputkan data di SPSS. Langkah pertama yaitu mencari nilai unstandardized residual. Cara kliknya analysis regression linear. Pada kotak dialog linear regression, masukkan variabel tingkat penjualan ke kotak dependen. Kemudian memasukkan variabel biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi ke kotak independen. Klik tombol Save, selanjutnya akan terbuka kotak dialog linear regression Save. Pada residual,
beri tanda centang pada unstandardized, kemudian klik tombol continue, akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Klik tombol OK. Hiraukan hasil output SPSS, Anda buka input data. Di sini akan bertambah satu variabel yaitu residual res1. Langkah selanjutnya mencari nilai absolute residual dari nilai residual di atas. Caranya klik menu transform, compute variable pada kotak. Target variable merupakan nama variabel baru yang akan tercipta. Ketikkan abs underscore res absolute residual, kemudian klik pada kotak numeric expression, lalu ketikkan abs. Lalu masukkan variabel unstandard residual res1 ke kotak numeric expression dengan klik tanda petunjuk. Kemudian ketik tanda tutup kurung, maka pelengkap akan tertulis abs res1. Perintah ini untuk menghitung nilai absolut dari residual. Jika sudah, klik tombol OK. Coefficients mungkin bisa dilihat sebagai berikut ya. Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan ketika variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Melihat pola titik-titik pada scatter plot regresi. Metode ini yaitu dengan cara melihat grafik scatter plot antara standardized predicted value dalam kurung ZPRAD dengan studentized residual SRE-SID. Ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRE-SID dan ZPRAD, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual. Dalam kurung Y prediksi sampai Y sesungguhnya. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur dalam kurung bergelombang melebar kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Langkah-langkah analisis pada SPSS sebagai berikut. Inputkan data di SPSS. Untuk analisis data, klik menu analis regression linear pada kotak dialog linear regression. Masukkan variabel tingkat penjualan ke kotak dependent. Kemudian masukkan variabel biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi ke kotak independen. Klik tombol plot, maka akan terbuka kotak dialog linear regression plot. Klik SRE-SID student residual, lalu masukkan ke kotak Y dan dengan klik tanda penunjuk, kemudian klik ZPRAD standardized predicted value, lalu masukkan kotak X. Jika sudah, klik tombol continue, akan terbuka kotak dialog sebelumnya. Klik tombol OK, maka hasil output pada grafik scatter plot sebagai berikut. Dari output di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. D. Uji koefisiensi korelasi Spearman-RHO. Metode uji heteroskedastisitas dengan korelasi Spearman-RHO yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual. Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara nilai variabel independen dengan residual didapat signifikan lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Langkah-langkah analisis pada SPSS sebagai berikut. Inputkan data di SPSS. Langkah pertama yaitu mencari nilai unstandardized residual. Caranya klik analis regression linear pada kotak dialog linear regression, masukkan variabel tingkat penjualan ke kotak dependen, kemudian masukkan variabel biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi ke kotak independen.
Klik tombol Save, selanjutnya akan terbuka kotak dialog Linear Regression Save. Pada residual, beri tanda centang pada unstandardized, kemudian klik tombol Continue, akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Klik tombol OK, hiraukan hasil output SPSS Anda buka input data. Di sini akan bertambah satu variabel yaitu residual, res1. Langkah selanjutnya, melakukan analisis permanence row dengan cara klik analysis correlate beverage. Selanjutnya akan terbuka kotak dialog beverage correlation. Masukkan variabel biaya produksi, biaya distribusi, biaya promosi, dan standardis residual ke kotak variabel. Kemudian hilangkan tanda centang pada person dan beri tanda centang pada Spearman gambar seperti di atas. Jika sudah diklik tombol OK, maka hasil outputnya seperti berikut. Dari output di atas diketahui bahwa nilai korelasi ketiga variabel independen dengan standardis residual memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Karena signifikan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Thank you. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau sedikit agak kurang bagus dalam video-video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.